semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Kali ini aku dan teman-teman aku dapat tugas untuk mewawancarai seorang wartawan. Ih, ada penampakan. Nah, dari jauh-jauh hari kami udah nyari-nyari wartawan yang bakal diwawancarai. Terus kami juga udah janjian nih buat ketemu dan melakukan wawancara sambil nunggu kakak wartawannya datang. Tuh, Anggun sama Ainun. Trio macan. Kalau kalian penasaran sama videonya, siapa yang bakal aku wawancarai dan dari pers mana dia berasal, tonton terus videonya sampai habis. Halo teman-teman, saya Andi Hidayat dari reporter dari wartaekonomi.co.id. Halo semuanya, sekarang aku udah bersama Kak Andi, seorang reporter dari Warta Ekonomi. Nah, langsung aja kita ke pertanyaan pertama ya Kak. Yeah. Jadi aku mau nanya tentang pers nih. Sebetulnya apa itu pers dan fungsinya itu apa di media, Mak? Kalau pers itu lebih merujuk ke perusahaan sebetulnya. Pers itu perusahaan penyiarannya, entah itu online, entah itu cetak atau TV. Nah kalau fungsinya ya kayak pemberitaan pada umumnya, jadi dia menyiarkan informasi sesuai dengan kebutuhan informasi dari publik itu sendiri sih. Itu kalau kalau pers dan tujuannya. Pers itu lebih ke perusahaan jadinya. Oh iya. Berarti bedanya jurnalistik sama wartawan itu gimana? Nah, kalau pers itu kan tadi perusahaannya. Kalau jurnalis atau wartawan itu pekerjanya. Jadi dia pekerja di perusahaan media. Sama sih sebetulnya tujuannya juga buat nyari informasi, investigasi dan lain sebagainya. Intinya untuk menyediakan informasi ke publik aja sih. Karena informasi juga salah satu kewajiban dari pemerintah buat publik. Publik, iya betul, Ya betul, gitu. betul. Berarti kalau Kak Andi sendiri ini masuknya ke Wartawan, wartawan. reporter, Oke, wartawan. jurnalis, reporter, wartawan itu satu kesatuan ya. Satu kesatuan. Hmm. Oke, oke, oke. Terus aku pernah dengar tentang pers kuning ya. Yeah. Katanya dia itu sering mencampurkan antara opini dan fakta, bahkan nggak jarang dia itu sering mengaburkan fakta begitu. Nah, yang ingin aku tanyain, apakah sebenarnya itu boleh dilakukan dan apakah dia menyalahi kode etik atau tidak? Eh, Kalau jurnalisme kuning itu sebetulnya dari struktur produk jurnalistiknya itu sama aja sih, cuman jurnalisme kuning itu sebetulnya lebih ke mainin judul, clickbait. Oh, iya, Nah iya, itu iya, masuk iya. ke dalam jurnalisme kuning. Nah contohnya itu ada beberapa media lah, nggak harus Nggak dikasih sebut tahu lah. merek ya Kak. Iya. Iya. Ada lah beberapa media yang mainin jurnalisme kuning, yang mainin clickbait dari judul-judulnya, karena buat perkembangan di media online itu klik jadi salah satu penunjang bisnis media. Oh, iya, iya, iya. Jadi itu apa ya, lazim digunakan buat perusahaan-perusahaan media, tapi ya catatannya yaitu mereka mengaburkan makna dari judul-judul yang Iya, betul. dibikin bombastis segala macam dan lain. Nah, terus kalau untuk struktur dari produk jurnalistiknya sendiri, kebanyakan media memang pakai judul yang bombastis, tapi dari struktur produk jurnalistiknya masih tetap ngikutin kaidah jurnalistik. Oh, kaidah. Oh, tetap ya. Iya, tetap tetap Cuman sebetulnya. memang mungkin dari judulnya aja Iya, terlalu iya. ditekankan begitu Iya, ya. iya, iya, Oh, iya. iya, iya. Emang sebetulnya buat nyari kliknya aja sih Nyari itu. kliknya, iya, iya, iya. Ya kebanyakan kayak gitu sih media online zaman sekarang. Oke, oke, oke. Baik, mungkin ada contohnya gitu Kak atau gimana? Ya, dulu tuh ada koran namanya lampu merah, kalau lampu hijau, antara lampu merah sama lampu Oh hijau iya. lah. Itu koran sebetulnya, tapi dia mainin clickbait. Kalau kalian search di Google, itu judul-judulnya bombastis tuh biasanya. Iya. Tapi emang itu sengaja jadi salah satu teknik marketing mereka buat narik pembaca, narik pelanggan. Nah, itu mereka pakai judul-judul yang bombastis dan lain sebagainya. Dan sebetulnya secara kode etik Iya. melanggar, Iya. tapi kalau buat sekarang di media online itu jadi salah satu unsur, Kebutuhan. iya kebutuhan, salah satu unsur yang nggak bisa dipisahkan antara Hmm. pemberitaan dan media online itu sendiri. Makanya banyak teman-teman yang akhirnya pakai judul yang bombastis. Ya mungkin Putri juga
kayaknya pernah ngelihat juga judul-judul Iya. di Tribun. Iya. Oh aduh, akhirnya di Nggak apa-apa, oh, nggak apa-apa. nggak Emang apa-apa. Tribun juga sampai sekarang eh, di daerahnya ya, Iya. Tribun-tribun daerah itu banyak yang Oh pakai iya. clickbait Iya, iya, dan betul. itu juga diakui sama mereka sendiri sih sebetulnya. Oh gitu ya. Iya. Berarti Dan kan ini tujuannya buat nyari views gitu ya, nyari itu. Berarti apakah emang di dalam perusahaannya itu sendiri ada kayak persaingan gitu, Kak? oh iya, iya. Oh, Iya, ada. di persaingan di antar perusahaan media tuh ada. Oh ya. Karena dari sistem apa namanya? SEO-nya itu punya sistem yang beda-beda kan. Jadi kalau mereka judulnya nggak menarik pembaca, ya berita mereka nggak akan dapat viewers, dan perusahaan medianya juga nggak akan dapat penghasilan tambahan dari kliknya itu. Oh gitu. Kayak gitu sih. Itu kalau misalnya kecepatan berita gitu, kecepatan upload, siapa yang duluan gitu itu juga mempengaruhi. Iya, itu pengaruh. Semakin cepat enggak. Ada beberapa peristiwa yang emang harus dinaikin cepat, ada beberapa peristiwa yang belakangan aja nggak apa-apa, tapi buat salah satu penunjang bisnis atau ketersediaan informasi, nah yang cepat-cepat itu juga jadi salah satu persaingan antar perusahaan media, Oh ya. karena semakin semakin cepat tayang, semakin banyak pembacanya. Betul, betul. Betul. Terus kalau tadi yang Kakak sebutin ada berita yang boleh telat gitu, itu tayangannya gitu, itu maksudnya gimana? Contohnya apa, Kak? Ya itu masuk ke produk jurnalistik. Kalau produk jurnalistik kan ada beberapa macam, ada straight news, ada Oh, feature, ada artikel evergreen. Nah biasanya yang kalau straight news itu dibutuhin cepat tayangnya. Straight news itu lebih ke breaking gitu, berita-berita breaking, berita-berita yang semenit baca selesai. iya, iya, Nah iya. kalau yang nanti aja bisa ditulis ditayangin itu ya yang kayak evergreen. Feature juga itu butuh tulisan yang mendalam kan, isu segala macam, pembahasannya harus mendalam. Nah itu juga bisa dientar-entar, tapi dengan catatan ya tulisan itu tuntas dalam apa namanya, isu itu tuntas dalam satu tulisan. Satu tulisan. Oke, baik. Oke. Mungkin itu aja ya, Kak, untuk wawancara hari ini. Makasih banget buat Kak Andi yang sudah meluangkan waktunya untuk diwawancara, ditanya-tanya seperti ini. Oke, Putri. Semoga bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Ya. Oke. Segitu aja teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Bye.